Ya, shalom semua. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Ya, kali ini kita akan memulai ibadah online kita di ICC yang pertama kali. Saya merasa sangat mengucapkan syukur bahwa karena lewat ibadah online ini akan menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Dan pastinya, saudara, kita bisa melakukan ibadah online secara mobile, ya, dimanapun saudara berada, kita bisa melakukannya bersama-sama. Dan percayalah hadiratnya akan tetap sama. Kuasanya tidak pernah berubah. Kasihnya tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya percaya lewat pujian dan penyembahan itu akan membawa kita fokusnya sama Tuhan. Dan kita akan menerima tuntunan lewat firman Tuhan. Dan saudara bisa menyebarkan link YouTube ini kepada saudara-saudara, teman-teman, atau bagian keluarga kita. Sehingga kita bisa sama-sama terkoneksi, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama lewat ibadah online ini. Sekali lagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Sobat ICC. Saya percaya dimanapun kita berada pada hari ini, hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita, amin. Dan kita siap untuk memuji Tuhan, kita siap untuk terus memuliakan nama Tuhan, amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, come on. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yang percaya pada saat-saat ini,
kami Tuhan. Haleluya. Dalam situasi seperti ini, mempengaruhi begitu banyak hal dalam hidup kita. Situasi ekonomi, situasi perdagangan semuanya. Banyak yang mulai kehilangan imannya, banyak yang mulai kehilangan harapannya. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan buat kita semua sobat ICC dimanapun kita berada. Jangan hilangkan iman. Jangan hilangkan pengharapan. Karena Tuhan sumber kekuatan kita. Pujian ini akan dibawakan oleh seorang sahabat kami yang telah melewati begitu banyak dalam hidupnya. Tapi karena kekuatan imannya, dia boleh berdiri tempat ini. Dia boleh melayani Bapak Ibu semua, sobat ICC dimanapun berada. Dan saya percaya ini akan menjadi kekuatan iman buat kita. Haleluya. Segala berkat ku bawa padamu, melebihi skala kekuatanku. Namun ku percaya Kau sumber pengharapan, menara kekuatan dan perlindungan yang tak pernah dilihat mata. Itulah yang Kau sediakan bagiku, melebihi semua yang pernah ku pikirkan, yang tak pernah didengar telinga. Itulah yang Kau berikan bagiku,
Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, Tuhan. Kami melihat betapa besarnya kasih-Mu, Tuhan, atas setiap kami, Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pasangan hidup yang Kau berikan pada kami, Tuhan. Untuk anak, bahkan untuk cucu, untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk kesehatan yang sudah Engkau berikan pada kami, Tuhan. Dan terlebih dari itu, kami juga percaya, Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan apa yang baik bagi kehidupan kami ke depan. Terima kasih, Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau sendiri akan berbicara, memberitahukan apa yang Kau dengar dari Bapa. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan persis seperti apa yang Kau mau. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Selamat minggu semuanya. Bagaimana kabar saudara? Saya berharap, saya berdoa, dan saya percaya semua dalam keadaan baik-baik saja, terpelihara sempurna baik tubuh, jiwa, dan roh saudara, karena kasih Tuhan yang tinggal dalam diri kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bulan ini kita masih memasuki tema tentang hope. Ya, katakan sama-sama hope. Ya. Nah, saya akan mulai firman ini dengan kitab Kejadian 8 ayat 22. Ya. Dikatakan demikian. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi dikatakan dalam firman ini, selama bumi masih ada, akan selalu ada pergantian musim, akan selalu ada perubahan. Demikian pula halnya dengan kehidupan kita. Kehidupan kita yang kita jalani selalu mengalami perubahan. Ada kalanya keadaan baik, tapi ada kalanya juga keadaan kita tidak baik. Ada saatnya perasaan kita begitu diliputi kesenangan, tetapi dalam suatu waktu kita pun bisa merasakan kita diliputi oleh rasa kesedihan. Ya. Nah, perubahan ini, situasi ini seringkali mempengaruhi apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Contoh misalnya kalau keadaan lagi senang, cuaca lagi baik, omset penjualan naik, ya mungkin budget bulanan yang kita kasih ke istri kita agak naik bulan itu. Ya, kita bisa pergi liburan ke tempat yang mungkin lebih baik, cari hotel yang lebih baik. Tapi sebaliknya kalau keadaan tidak baik, mungkin segala sesuatu omset menurun, maka bukan hanya liburan yang tidak ada. Ya, mungkin omset bulanan pun akan diperketat. Nah, demikian pula hubungannya kita dengan Tuhan. Ya. Perubahan situasi ini mempengaruhi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Mudah bagi kita saat semua dalam keadaan baik-baik saja, kita percaya bahwa Tuhan itu setia. Kita percaya bahwa janjinya ialah iya dan amin. Tapi kalau keadaan tidak baik, seringkali kita ragu. Apakah janji Tuhan masih tetap bisa terlaksana? Apakah perkataannya masih bisa dipercayai?
Apakah masih relevan, masih cocok? Karena sekarang keadaannya berbeda, keadaannya tidak baik. Ya. Nah, tidak dipungkiri iman kita bisa goyah, kepercayaan pengharapan kita bisa goyah. Nah, sama halnya seperti yang dialami oleh Petrus. Kita tahu kejadian pada saat ia berjalan di atas air, dan kemudian pada saat dia juga tenggelam di atas air, tenggelam di dalam air. Nah, kita mau belajar sesuatu hal dalam peristiwa ini. Ya, ada pelajaran yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan ada kebenaran firman Tuhan dalam apa kejadian yang dialami oleh Petrus ini. Nah, saya akan bacakan dalam Matius 14, 28, 31 dikatakan demikian. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Maka kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, maka takutlah Petrus dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Kemudian segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi saat Petrus percaya pada Tuhan, maka ia mulai berjalan di atas air. Namun saat ia percaya pada keadaan, maka ia mulai tenggelam. Saudara, apa yang saudara dengar, apa yang saudara lihat, perhatian saudara fokus kemana, itu akan menunjukkan kepada siapa saudara percaya. Ya. Bahkan hal ini akan mengarahkan saudara apakah akan tenggelam dalam keadaan atau berjalan di atas keadaan. Nah, saudara percaya sama siapa? Saudara percaya pada keadaan atau saudara percaya kepada Tuhan? Ya. Kita mungkin berpikir, kenapa musim harus berganti-ganti? Kenapa keadaan mesti berganti-ganti? Kenapa tidak tetap saja keadaan itu baik musimnya? Ya ini aja tidak ganti-ganti. Ya. Musim berganti-ganti bukan berarti Tuhan pun berubah. Tetapi musim berganti-ganti, keadaan berganti-ganti untuk menyatakan bahwa Tuhan tetap setia. Mazmur 100 ayat 5 dikatakan demikian. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, kalau kita percaya, kita sudah mengalami, melihat bahwa musim bisa berganti-ganti, keadaan bisa berubah-ubah, berarti kita pun harus percaya bahwa Tuhan tetap sama, kasih setia Tuhan tetap sama, karena kedua-duanya sama-sama janji Tuhan. Ya. Musim pasti berganti-ganti, demikian juga janji Tuhan pasti terjadi. Yang pasti saya katakan amin. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita mengerti, kita tahu kebenaran bahwa kita sudah menerima kemenangan. Karena segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Ya. Kita lihat di 1 Korintus 15:57 dikatakan demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, dikatakan di sini bahwa Allah telah memberikan kemenangan itu pada kita. Artinya kita sudah menerima. Nah, yang kita perlukan, kita hanya menerima, percaya dan mengucap syukur. Dan dalam 2 Petrus 1 ayat 3 ditegaskan kembali. Dikatakan di sini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita
segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Jadi Tuhan bukan akan menganugerahkan, tetapi sudah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk kita semua. Nah, salah satu penyebab orang tidak menerima ini karena orang itu menolak pemberian. Jadi ini bukan sesuatu yang rumit. Ya, saudara hanya perlu percaya, menerima, dan mengucap syukur. Ya. Nah, ada sebuah cerita ilustrasi. Ada seekor burung Raja Wali yang sedang tinggal di sangkarnya. Ya. Dia merawat telur-telurnya di sangkarnya. Kemudian satu ketika burung ini harus pergi meninggalkan sarangnya untuk mencari makanan. Ya. Nah, kemudian tiba-tiba ada angin besar, angin topan besar melanda. Sehingga salah satu telurnya itu jatuh dari sangkarnya dan menggelinding, akhirnya tergeletak di atas tanah. Ya. Secara tidak sengaja di situ ada seekor ayam yang melintas. Dan dia melihat telur itu, dan telur itu diambilnya di bawahnya. Kemudian dia rawat telur itu dan diramilah telur itu. Singkat cerita, telur itu kemudian menetas. Dan keluarlah anak Raja Wali. Saat keluar, anak Raja Wali ini melihat semuanya di sekitar dia adalah ayam. Jadi anak Raja Wali ini tumbuh berkembang, dididik oleh seekor ayam. Tahun demi tahun, burung Raja Wali ini semakin lama semakin besar. Sayapnya yang besar hampir menutupi seluruh tubuhnya. Ia lebih tinggi dari semua ayam yang ada. Tetapi burung Raja Wali ini ketika berjalan, dia berjalan seperti ayam. Dia bersuara seperti ayam. Dan dia makan makanan ayam. Karena dia menganggap dirinya seekor ayam. Pada satu hari, ada seekor burung Raja Wali sedang terbang tinggi di langit. Dan dia melihat ke bawah, ada seekor burung Raja Wali di tengah-tengah kerumunan ayam. Kemudian dia turun ke bawah dan bertanya kepada burung Raja Wali itu, "Kenapa engkau bersama-sama dengan ayam?" Dan dia bilang, "Karena saya seekor ayam." Dia bilang, "Engkau bukan ayam, engkau sama seperti saya, seekor burung Raja Wali." Tetapi dia tetap tidak percaya. Akhirnya burung ini membawa dia ke atas tebing yang tinggi. Dan dia menyuruh burung yang menganggap dirinya ayam ini untuk melompat dan mengepakkan sayapnya. Supaya dia sadar bahwa dia adalah seekor burung Raja Wali. Tapi dia sangat ketakutan, gemetar. Dan akhirnya dia memutuskan untuk turun ke bawah berjalan untuk kembali ke tempat di mana ayam-ayam berkumpul. Nah, kemudian burung Raja Wali ini berpikir, "Oke, kalau begitu saya akan mengantar kamu supaya lebih cepat naik ke pundak saya." Akhirnya naiklah dia ke pundak burung Raja Wali itu. Tetapi bukan turun ke bawah, tapi malah terus dibawa naik tinggi ke atas, sampai satu ketinggian dilepaskanlah burung ini. Ya, pada saat terlepas, burung ini berteriak, "Tolong, tolong, tolong." Tapi dengan tenang, dengan santai, burung yang satunya lagi berada di sampingnya. Dan dia bilang begini, "Coba kepakkan sayapmu, lakukan apa yang saya lakukan." Dan akhirnya karena tidak ada pilihan, burung ini mulai membuka sayapnya dan mengepakkan sayapnya. Tiba-tiba sayapnya ini menahan dia untuk tidak terjatuh di atas tanah. Dan bukan hanya itu, pada saat dia meniru gerakan kepak sayap itu, semakin lama dia semakin tinggi, semakin lama dia semakin tinggi. Akhirnya dia sadar bahwa dia bukan seekor ayam, tapi dia seekor burung Raja Wali. Saudara, kita ini bukan ayam. Kita ini seperti seekor burung Raja Wali yang dapat terbang tinggi ke atas. Amin. Ya. Kita ini anak Tuhan. Kita sudah menerima kemenangan.
Seekor burung Raja Wali, dia akan berjalan, dia akan bersuara seperti burung Raja Wali. Dia akan makan makanan Raja Wali. Kita akan berkata-kata, akan bertindak seperti Kristus. Makanan kita adalah firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan kita hidup seperti Kristus. Yang percaya katakan amin. Iman kita tidak boleh goyah. Apakah saudara percayakan hal ini? Saudara tidak boleh bimbang. Ya. Tetapi sebaliknya semakin lama kita harus semakin kuat. Sehingga iman ini bukan hanya menahan kita untuk tidak jatuh, tapi akan membawa kita terbang tinggi ke angkasa. Amin. Ya. Nah, sama seperti apa yang Yesus katakan pada saat Petrus tenggelam. Yesus mengatakan begini, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya. Kita tidak boleh kehilangan iman kita. Nah, namun ada kalanya pada saat situasi tidak baik, ada yang mengatakan yang kita perlu adalah hikmat. Atau dengan kata lain, hikmat yang diperbesar, imannya yang diperkecil. Tapi seharusnya tidak demikian. Justru imannya yang harus diperkuat. Karena apa? Karena untuk mendapatkan hikmat, kita memerlukan iman. Nah, saya kasih ayatnya. Yakobus 1 ayat 5-6 dikatakan demikian. Tetapi apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Bagaimana saudara bisa meminta hikmat kalau saudara tidak percaya dan tidak memiliki iman? Saudara, saat Petrus berani turun dan berjalan di atas air, dia tidak bertindak ceroboh atau melakukan perbuatan yang sok berani, bukan. Tapi Petrus melakukan itu karena Petrus beriman. Petrus mendengar suara Tuhan dan ia melakukan firman Tuhan. Nah, selain itu, untuk Petrus bisa berjalan di atas air, itu diperlukan ketenangan yang cukup luar biasa. Karena selama ini Petrus belum pernah berjalan di atas air. Tetapi bagaimana Petrus bisa mendapatkan ketenangan? Dia tidak takut sama sekali. Bahkan dia merasa damai sejahtera. Berarti iman bukan hanya menghasilkan hikmat, tapi iman menghasilkan damai sejahtera. Roma 5 ayat 1 dikatakan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi untuk memiliki damai sejahtera, hidup dalam damai sejahtera, kita perlu iman. Uang, kedudukan, pekerjaan, liburan, keadaan yang baik tidak mendatangkan damai sejahtera yang sungguhnya. Karena ini semua bisa berubah, bahkan bisa hilang dengan sekejap mata. Bukan berarti semua hal ini tidak penting. Kita memerlukan itu. Saya pun memerlukan ini. Tetapi dengan iman, kita bisa hidup dalam damai sejahtera apapun situasi dan kondisi yang terjadi. Yang percaya katakan amin. Nah, kemudian ada satu hal lagi. Nah, saya membayangkan sebelum Petrus meletakkan kakinya di atas air, saya percaya Petrus sangat bersemangat sekali. Ya, wow, dia bersemangat sekali. Dia begitu yakin
Tidak ada ketakutan sama sekali. Dia berjalan dengan tubuh yang tegak. Dan dia yakin langkah demi langkah. Pada saat sebelum dia meletakkan kakinya di atas air. Ya. Kenapa bisa demikian? Ya, luar biasa. Ya mungkin bayangan saya mungkin dia akan menggulungkan celana panjangnya. Ya, menggulungkan lengan tangannya. Dia bersiap-siap untuk berjalan di atas air. Bahkan dia sudah membayangkan bahwa dia akan berjalan di atas air dan mendekati Yesus. Nah, hal yang sama, perasaan yang sama terjadi pada saat saya sebelum menikah. Nah, sebelum menikah tentunya saya bertunangan terlebih dahulu. Ya, sesudah bertunangan, kita sepakat, kita berjanji bahwa kita akan menikah pada tanggal sekian, pada bulan sekian. Nah, kemudian sewaktu menunggu hari pernikahan, saya begitu bersemangat. Saya bersiap-siap, saya mempersiapkan jas yang akan saya pakai. Iya. Rumah tempat tinggal yang akan kita tinggali. Menyiapkan dekorasi pelaminan, makanannya apa, tempatnya di mana. Bahkan saya sudah membayangkan bahwa saya akan hidup bersama-sama. Saya akan mempunyai anak, bahkan saya akan mempunyai cucu. Padahal saya belum menikah. Saya belum melihat anak saya. Saya belum melihat cucu saya. Kenapa? Karena saya percaya akan janji yang sudah kita sepakati. Bukankah demikian juga dengan Tuhan? Ya. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Dan Dia tidak pernah berdusta. Bilangan 23 ayat 19 dikatakan demikian. Allah tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Bila Allah berjanji, pasti Ia tepati. Bila Ia berbicara, tentu akan terlaksana. Nah, seharusnya kita lebih bersemangat. Kita percaya, kita positif, kita optimis. Sama seperti Petrus saat dia hendak berjalan di atas air. Petrus yakin sekali. Karena selama 3,5 tahun dia berjalan bersama Yesus. Dia tahu, dia mengenal siapa Yesus. Setiap perkataan yang Yesus katakan selalu terlaksana. Yesus tidak pernah berdusta. Saudara, bagaimana perasaan saudara kalau seseorang mengatakan sama saudara, saudara berbohong? Karena tidak menepati janji yang saudara lakukan. Atau bahkan yang mengatakan itu anak saudara. Papa kenapa berbohong? Mama kenapa berbohong? Kira-kira apa perasaan saudara? Saudara, Tuhan bukan manusia. Ia tidak pernah gagal. Ia tidak pernah berdusta. Dan tidak ada keraguan sama sekali. Saat kita ragu akan firman Tuhan, perkataan Tuhan, dengan kata lain, kita mengatakan bahwa Tuhan itu berbohong. Sudah berapa lama saudara mengikut Tuhan? 3,5 tahun? Atau lebih dari 3,5 tahun? Ya. Pernahkah satu kali Tuhan berdusta? Pernahkah satu kali Tuhan tidak menepati janjinya? Bagaimana perasaan Tuhan menurut saudara? Kalau kita mengatakan, Tuhan aku ragu akan janjimu. Dengan kata lain, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan engkau berbohong. Apa yang dirasakan oleh Tuhan? Apakah hal ini menyenangkan bagi Tuhan? Ibrani 11 ayat 6 dikatakan demikian. Tanpa beriman, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang yang mencarinya. Yang percaya katakan amin. Seorang ayah akan merasa senang
bangga. Mungkin saat anaknya lulus ujian, ya, dapat nilai yang baik. Pada saat anaknya menikah, ya, bisa memberikan cucu bagi orang tuanya. Demikian juga dengan Bapa kita yang di surga. Dan apa yang menyenangkan Bapa kita yang di surga adalah jika segala sesuatu yang kita lakukan dasarnya adalah iman. Karena tanpa iman tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Bapa. Apakah besok akan hujan? Apakah besok cerah? Apakah besok keadaannya baik atau tidak baik? Kita akan tetap hidup dalam iman. Karena iman tidak tergantung dari perasaan atau keadaan. Tapi iman adalah percaya sepenuhnya bahwa Dia tidak pernah berdusta. Dan segala perkataannya pasti terlaksana. Saudara, keadaan dapat mempengaruhi manusia, namun tidak dapat mempengaruhi Tuhan. Maka percayalah pada Tuhan, bukan pada keadaan. Apapun situasi kondisi yang saudara alami, jangan bimbang, jangan takut. Ya. Kalau pada saat itu Petrus bimbang dan takut, kemudian dia berteriak, Tuhan tolong saya. Maka tangan kanan Tuhan menarik dia mengangkat dari kedalaman air. Begitupun halnya dengan saudara. Kalau saudara saat ini bimbang dan takut, percayalah, hal yang sama Tuhan akan mengulurkan tangan kanan dan mengangkat saudara. Keadaan yang tidak baik Tuhan bisa pulihkan menjadi yang baik. Yang sembuh, yang sakit bisa sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu, yang lemah akan dikuatkan. Dan kita akan semakin naik bersama Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari janganlah kita hilang iman kita. Ya. Dan kita tahu iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, mari kita baca di Yesaya 41 ayat 10, dikatakan demikian. Mari kita baca sama-sama. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang percaya katakan amin. Yuk mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala sesuatunya. Kami melihat semakin hari Tuhan, kasih-Mu semakin nyata dalam hidup kami. Bapa, jika saat ini kami bimbang, kami ragu, kami goyah iman kami, Tuhan ampuni kami Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan. Dan sama halnya ketika Engkau menolong Petrus, saat ini pun tangan kanan-Mu akan mengangkat kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Segala keadaan yang tidak baik Engkau dapat jadikan baik. Bahkan damai sejahtera sukacita yang daripadamu turun memenuhi kami saat ini. Dan hikmat yang daripadamu Tuhan menuntun kami untuk melakukan segala sesuatunya. Dan bukan hanya itu Tuhan, kami akan semakin kuat, kami akan semakin tinggi terbang bersama dengan Engkau. Dan dalam kesempatan ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami. Bangsa kami bangsa yang kuat Tuhan, yang akan menang menghadapi segala tantangan yang ada. Kiranya kasih setiamu, damai sejahtera, perlindungan yang daripadamu turun atas bangsa kami. Berikan hikmat kebijaksanaan yang daripadamu atas pemimpin dari negara kami, mulai dari yang tingkat paling atas sampai yang tingkat paling bawah. Perlindunganmu yang sempurna akan menyertai mereka dan seluruh keluarga mereka. Kami percaya Tuhan, bukan hanya bangsa Indonesia akan pulih, tapi bangsa ini akan semakin maju berkembang
dan menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami sudah menerimanya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Mari kita sama-sama naik pujian. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bapak, terima kasih untuk segala sesuatunya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah firman itu Tuhan tinggal dalam hati kami masing-masing, tertanam dan kami semakin berakar kuat dalam-Mu Tuhan. Bahkan kami akan berbuah berlipat kali ganda. Dan pada akhirnya segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Yuk mari kita angkat kedua tangan kita. Kiranya berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kita semua. Diberkati keluargamu, pasangan hidupmu, kesehatanmu, pekerjaanmu, usahamu, bahkan sampai anak cucumu diberkati oleh Tuhan. Segala pintu yang tertutup Tuhan akan bukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semakin hari kehidupanmu semakin lebih baik. Karena Tuhan datang supaya kita mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Yang percaya sudah menerimanya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu Sobat ICC. Inilah Buletin ICC hari ini bersama saya, Harold Retor. Minggu depan tanggal 29 Maret 2020, tetaplah beribadah bersama ICC Bandung secara online. Saudara dapat menyaksikan ibadah online ICC Bandung melalui channel YouTube Inspire Community Center yang akan disiarkan mulai pukul 6 pagi pada hari Minggu sampai dengan pukul 11 siang pada hari Senin. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi 0812 202222111. Sehubungan dengan bentuk antisipasi kita mengurangi pertemuan dalam keramaian, maka ada 3 acara terdekat yang akan kami tunda sampai ada pemberitahuan selanjutnya, yaitu acara single iClick yang mudah, yang bergaya, tanggal 24 Maret, ibadah Wow, tanggal 26 Maret, dan juga pagelaran drama iKids Samson, tanggal 25 April. Untuk informasi pengembalian tiket, saudara dapat menghubungi hotline ICC.
Jangan lewatkan untuk memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ibadah Jumat Agung ICC Bandung tanggal 10 April 2020 dan ibadah Paskah ICC Bandung tanggal 12 April 2020. ICC Bandung mengajak seluruh jemaat untuk bersatu hati berdoa bersama untuk Indonesia. Kita percaya Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk membawa kebaikan. Roma 15 ayat 13, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian Buletin ICC hari ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa, catat, bagikan, dan lakukan setiap firman Tuhan yang saudara dengar hari ini. Tuhan Yesus memberkati.